Halo, Assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat, berkah, berlimpah, dan bahagia. Dalam video kali ini, aku akan membahas mengenai penyebab terhalangnya rezeki. Jadi sebelum menerapkan berbagai macam amalan penarik rezeki, sebaiknya kalian simak dulu video ini, agar kalian bisa menyadari lalu memperbaiki beberapa hal yang bisa menjadi sebab terhalangnya rezeki berikut ini. Ada beberapa hal yang menjadi sebab terhalangnya rezeki, baik dari sisi spiritualitas juga mentalitas. Dari sisi spiritualitas, penyebab rezeki kita terhalang yaitu karena dosa yang kita lakukan. Secara umum, kita tahu bahwasanya perbuatan atau perilaku buruk yang kita lakukan di masa lalu akan mendapat balasan. Dan ini kita mengenalnya dengan hukum karma. Nah, dalam Islam ada beberapa dosa yang disegerakan balasannya tanpa menunggu hari akhir atau hari pembalasan. Dosa-dosa itu diantaranya yaitu dosa terhadap orang tua, memutus silaturahmi, berperilaku zalim, lalai dalam ibadah, dan menikmati sumber penghasilan yang haram. Aku beri salah satu contoh yaitu dosa terhadap orang tua. Karena menurutku dampaknya di sini yang sangat besar adalah dosa terhadap orang tua. Coba lihat berapa banyak orang di luar sana yang hidupnya diliputi oleh masalah dan kegundahan yang disebabkan oleh dosa-dosanya terhadap orang tua. Misal contohnya seperti ini. Orang tua yang di sisa usianya, yang seharusnya menikmati masa tuanya, justru kita bebani dengan pekerjaan rumah tangga atau mengasuh anak kita seharian, dan banyak contoh-contoh yang lain. Apalagi sempat membuat orang tua sakit hati, tersinggung, bahkan kecewa dengan perilaku kita. Itu akan kontan terbayar di dunia ini. Salah satunya dengan terhambatnya rezeki kita. Jadi teman-teman, maka dari itu segeralah meminta maaf, perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita, lalu sambunglah silaturahmi yang terputus baik dengan sanak, saudara, kerabat, lalu renungi dan sadarilah apakah dalam ikhtiar kita masih ada orang yang terzalimi dalam kita berikhtiar mencari rezeki. Dan tidak kalah penting, kita pastikan pulang ke rumah dengan membawa hasil yang halal. Karena dengan hasil yang halal, bukan hanya rezeki kita yang dipermudah, tapi akan tercipta suasana yang indah dan bahagia di dalam rumah. Seperti rumah tangga yang harmonis, memiliki anak yang sehat, soleh, dan soleha. Penghambat rezeki berikutnya dari sisi mentalitas yaitu pikiran, perasaan, dan perilaku yang negatif. Contohnya amarah, sedih, menyesali, takut, khawatir, mengeluh, atau masih memiliki luka batin, trauma yang mendalam, pokoknya semua hal yang negatif. Di dalam the law of attraction atau hukum tarik-menarik, pikiran dan emosi yang kuat itu memancarkan sinyal yang dapat menarik hal-hal yang serupa. Tidak peduli kita menginginkannya ataupun tidak. Jadi kalau kita masih dikuasai oleh pikiran dan perasaan yang negatif, maka realita yang tercipta dalam kehidupan kita adalah kejadian atau material dengan frekuensi yang sama, yang mana hal itu justru menambah kuat perasaan dan emosi kita sebelumnya, yang pasti makin negatif. Makanya sering kita dengar yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Maka dari itu kita harus keluar dari lingkaran setan ini, yaitu dengan cara terus melatih pikiran dan perasaan kita untuk selalu positif. Kalau sempat terlintas hal-hal yang negatif, teruslah kita upayakan untuk kita alihkan ke hal-hal yang positif. Misalnya dari amarah menjadi tawa, dari rasa sedih kita alihkan ke sesuatu yang buat kita bahagia. Misalnya kita merasakan sesuatu yang buat kita mengeluh, kita lihatlah orang yang lebih menderita dari kita sehingga muncullah rasa syukur. Pokoknya semua hal yang negatif masuk dan terlintas dalam kehidupan kita, segeralah kita alihkan secepat mungkin. Dengan terus melatih sikap positif ini, tentu kita akan bisa perlahan untuk fokus dalam kehidupan yang kita jalani saat ini. Tentunya dengan semua hal-hal yang positif. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang kita sesali di masa lalu dan hal-hal yang kita takuti atau kita khawatirkan di masa depan. Jadi fokuslah untuk hari ini, rasakan semua hal yang positif, terima, syukuri, dan bahagia. Baiklah teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Dan yang terpenting, tetaplah hidup
untuk hari ini. Assalamualaikum.